qala muallifu hadza al-kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tahqiqun i'lam ayyuhal muwahhid annal a'yana abadan ghaibun wa lam tazhar wa lam tadkhul fil wujudi bal hiya fil alami dzati maghibatal a'yan. Walladhi yura innama hiya walladhi yara innama hiya ta'thiratun khususiyatiha fi mir'ati nuril wujudil mumtad 'alaiha famtadda 'ala nuril wujudi min askhasil a'yanil ghaibiyah zillu ainin yadribu ila sawadi bitta'yin wa taqyid wa amtadda min nuril mutlaq zillu ainin nuriyin fakhtalata zilal fadhahara ghaibiyatul a'yani wa batuna nurul wujudi fadhahara az-zillul mutlaq an-nuri muqayyadan muzlaman لأن الوجود الظاهر في العالم وإن كان نورا في حقيقيته لكنه ظهر بحسب المظهر غير نير كزرقة السماء ليست زرقاء في عينها ولكن البعد يقتضي أن تظهر كذلك في بصر الناظر فأهل الحجاب هم أهل الظلمات لا يرون ولا يشهدون إلا العالم والحق عند أفاضلهم وأماثلهم معقول أو متوهم لا مشهود موجود في شهودهم ونظرهم وتراهم ينظرون إلى الحق وهم لا يبصرون كما قيل في المعنى. Tahqiq i'lam, ketahuilah wahai orang yang bertauhid bahwasanya a'yan abadan ghaibun. Al-a'yan selamanya ghaib, a'yanu tsabita. A'yan adalah wujud-wujud yang ada di dalam ilmu Allah. Sifat dan asma yang akan Allah tajallikan dan ada surahnya di alam dunia ini. Kita berasal dari a'yan yang tsabitah, atau kalau boleh kita katakan semua yang orang ngebangun masjid ini nih, semua yang akan diwujudkan dalam bentuk ini itu sudah ada dalam konsep arsiteknya di kepalanya. Maka apa yang ada dalam apa yang diwujudkan di sini itu adalah sebelumnya ada wujudnya di konsep pikiran seorang arsitektur, ya. Maka yang ada di sini surahnya, ya, hakikat surahnya, ya, itu semuanya ada dalam pikiran arsitektur dan itu abadan ghaibun. Jadi kalau ada yang rusak diperbaiki karena mengikuti konsep yang gaib itu. Wah, ini sudah tidak sesuai dengan ada yang ada di sini. Dibaiki. Gitu. Maka ini adalah surahnya, suratul a'yan ats-tsabitah fi hadratil ilmiyah. Ya, ats-tsabitah fi hadratil ilmiyah. Nah, itu annal a'yana a'yan tsabitah, sesuatu yang di Lauhil Mahfuz kalau dalam syariah, abadan ghaibun. Ghaib. Walam tazhar, tidak zahir, walam tadkhul fil wujud, tidak diwujudkan, tidak masuk dalam perwujudan, ya. Bal hiya fil alamiz zati, bahkan dia masih berada di alam zat. Artinya ilmu kan berdiri di zat, sifat berdiri di zat, masih ada di alam az-zati. Maghibatal a'yan, maka gaib a'yannya. Dan yang dilihat, ya, hanyalah taksirat khususiyatiha. Yang kita lihat sudah bisa dilihat di sini itu taksirnya.
Ya. Taksirnya taksir khususiyatnya di mana? Di cerminan cahaya wujud yang dibentangkannya. Ya. Saya mengumpamakannya proyektor itu, maka yang kita lihat adalah cahaya yang dibentangkan dan muncul di proyektor, dan yang di roll pelisenya kita nggak tahu, itu gaib. Ya. Itu ayannya di situ. Yang kita lihat adalah bentangannya, ya, yang dizahirkan. Apa yang terjadi di situ itu adalah sifat Allah gitu. Maka munculnya apa ya, karena sifatnya adalah sifat tertentu, maka munculnya seperti yang menunjukkan sifatnya. Itu namanya taksirat khususiyatiha. Artinya apa yang terjadi itu nggak akan salah, karena memang itu manifestasi daripada sifat-sifat Allah. Maka itu yang dikatakan bahwa apa yang Allah ciptakan biduni illah, tidak terpengaruh oleh apapun. Ya, bahkan untuk menyatakan bahwa ciptaan Allah menciptakan tidak terpengaruh oleh sesuatu yang lain, bahkan dialah yang berikan pengaruh. Maka ciptaan itu disebut asar. Allah muasir, Allah la yata'assar. Allah tidak terpengaruh oleh apapun, bahkan dialah yang pengaruhi sesuatu. Apa yang terjadi di alam sekarang ini itu asar, ya, daripada Allah itu. Dan sifat-sifat Allah itu muasir, yang memberikan pengaruh. Dan apa yang dilihat itu khususiat daripada taksir itu, ya, pengaruh daripada sifat dan asma Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Walladhi yura innama hiya taksiratu khususiyatiha fi mir'ati nuril wujudi, ya, pada cermin cahaya wujud yang dibentangkan ke atas cermin itu. Jadi yang kita lihat itu cermin, seperti kita berdiri di cermin, maka kelihatan gambar itu. Maka itu yang kita lihat cahaya wujudnya, artinya gambar wujud, ya, yang dimunculkan dalam cermin. Atau kalau bentuk cahaya yang paling tepat proyektor gitu. Mungkin di zaman ini kan nggak ada proyektor, jadi gitu. Jadi proyektor itu yang membentangkan, yang mengirim cahaya untuk mewujudkan sifat-sifat yang ada dalam roll klise itu. Maka muncul di situ. Yang kita lihat adalah surahnya itu, taksirnya, ya, taksirnya. Maka nggak mungkin gambar-gambar yang di layar bisa merubah klise yang ada di roll proyektor itu, nggak mungkin. Bahkan inilah pengaruh semua dari sini. Dia ya ta'assar, ini yu'assir gitu. Maka ketika Imam Junaidi ditanya mahwal ma'rifah, maka dia mengatakan, yakni apa dia bilang, bahwa ma'rifat, jawabannya pertama itu bahwa melihat asar, ya, bahwa itu min asaru sifatillah gitu. Melihat bahwa segala yang terjadi itu adalah asar daripada sifat Allah. Lalu ketika ditanya zidni ya imam, dia mengetahui apa maksud dari setiap asar yang muncul di alam ciptaan ini. Dia mengetahui maksud Allah gitu. Lalu ketika ditanya lagi zidni ya imam, ya, tambah lagi apa keterangan makrifat itu, wujudu jahlik inda qiyami ilmi. Akhirnya ke situ. Yang kamu tak, ya, ketika kamu bodoh, merasa bodoh ketika datangnya ilmu. Jadi apa yang kamu ketahui bahwa itu adalah asar daripada Allah, itu ilmu Allah, bukan ilmu kamu gitu. Jadi wujudu jahlik inda qiyami ilmi. Akhirnya zidni ya imam, al-arif wal ma'ruf katanya gitu. Yang tahu itu yang diketahui. Nah, masih minta tambah juga zidni ya imam, ya rabbi zidni tahayyuran fik katanya. Ya Allah, tambahkan kebingungan, ya, tentang engkau gitu.
ya udah nggak nanya, nggak minta lagi, nggak. Nah itu asar gitu. Kita ini kan asar min sifati, wujud kita asar min sifat wujudi. Ya. Lalu gambar kita itu asar min ism musawwir Allah. Kemudian kita bersosok itu asar yakni min ismihil bari, dan terus itu asar. Pamtadda, ya, maka cahaya wujud itu pamtadda ala nuril wujud min asqasil ayan, maka terbentang ke atas cahaya wujud. Jadi wujud Allah dibentangkan, maka ada wujudnya, ya. Maka terbentang ke atas cahaya yang cahaya wujud yang cahaya wujud mutlak dibentangkan kepada menjadi wujud muqayyad, itu juga cahaya, maka disebut nurul wujudil muqayyad, datangnya dari nur al wujudil mutlak. Nah kemudian ke atas nurul wujud muqayyad ini dibentangkan lagi apa? Askhas a'yanil ghaibiyah. Enggak Pak, maaf, Pak-ilnya tada itu nanti zillu ainin. Pamtadda ala nuril wujud, dibentangkan ke maka terbentanglah, ya, ke cahaya wujud dari askhas al-a'yanil ghaibiyah, ya, dari sosok a'yan yang ghaib sabitah itu, zillu ainin, bayangan setiap wujud a'yan itu, yadribu ila sawadi, berbentuk hitam, ya, bitta'yin wa taqyid, berbentuk ada dan terikat, seperti baterai tadi itu. Ya, begitu di center baterai truk, langsung ya drib ila sawad, ya, berbentuk hitam, ya. Cahaya itu kan begini, tapi kalau sampai ke dinding berhenti di situ, maka jadi sawad itu. Dan yudrab bit ta'yin wa taqyid, berbentuk wujud dan terikat hitam, ya. Asalnya itu nur wujud Allah, tapi kemudian nur wujud yang mutlak itu menjadi sawad, ya, bita'yin wa taqyid. Wa amtadda min nuril mutlak zillu ainin nuriyin. Nah, maka dari nur yang mutlak itu terbentanglah bayangan ain yang bercahaya itu. Maka kita cahaya tapi muslim, gelap, ya. Fakhtalata zilal, maka bayangan bercampur, bayangan wujud dengan berbagai bayangan sifat-sifat, ya. Wujud Allah dibentangkan, maka ada bayangan wujudnya. Lalu nur-nur sifat ini dibentangkan lagi ke wujud itu. Contohnya begini, melihat itu kan sifat, tapi Allah kasih matanya, ini kan wujudnya. Jadi seolah-olah mata yang melihat, padahal melihat mata-mata. Ada yang matanya melotot tapi sifat melihatnya dicabut, kan yang nggak bisa melihat. Tapi kalau matanya nggak ada, ya nggak bisa melihat sama sekali, begitu. Maka semua sifat ada wujudnya karena Allah yang punya sifat wujud. Kalau semua sifat nggak ada wujudnya, ya akal nggak bisa menerima. Mendengar telinga, kalau mendengar nggak ada telinganya kan bingung. Jadi sifat mendengar yang sifat itu abstrak, maka dibentangkan ke cahaya wujud itu, karena ada maka mesti ada. Nah kalau Allah kan wujud mutlak, semua sifat-sifatnya tidak perlu kepada wujud wujud sifat itu, karena wujudnya tunggal, sifatnya tunggal. Jadi nggak perlu ada ini mata, ini telinga, tidak, ya, tidak perlu kepada kasroh, pada banyak untuk menunjukkan sifat. Makanya selalu dikatakan bahwa sifat banyak itu tidak berarti zatnya banyak, gitu. Seperti kita kan ini mata, zatnya ada, ini melihat zatnya mata, ini melihat zatnya telinga, ya, ini berpikir zatnya kepala, ini memukul zatnya tangan, gitu. Ada wujud sifat itu. Nah, Allah itu tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal fiilnya, gitu.
Namun ketika keluar karena ketika zuhur, ketika tajalli, maka menjadi kasrah. Ketika kasrah, maka Allah yang memberi nama majla dari sifat itu, maka namanya banyak. Ya, maka namanya banyak. Seolah-olah sifatnya banyak, padahal sifatnya tunggal. Kayak seperti ibu kan, sifat sayang. Ya, ada membelai maka pembelai. Gitu. Nyubit, pencubit, kan gitu. Padahal semua keluar dari satu sifat, Ar-Rahman. Itu, yaitu sifat kasih sayang. Ya, Ar-Ra'ub dari Rahman, Al-Karim dari Rahman, Al-Halim dari Rahman. Gitu. Nah, karena zuhurnya, bahkan yang banyak itu juga hanya dibagi dua, ya, Al-Jalal wal Jamal. Gitu. Keras dan halus. Gitu. Nah, kasrah itu tidak menunjukkan bahwa sifatnya banyak, ya, tapi zuhurnya berbagai situasi, maka Allah beri nama. Nah, ulama fikih hanya berdasarkan teks, ulama hadis sudah jangan ditambah. Tapi orang sufi diilhami oleh Allah banyak lagi nama-nama. Cuman kalau disebut sesuai dengan nama yang ada di yang nas gitu, maka diterima. Kalau enggak, tidak boleh. Tidak boleh secara lafzi, ya. Secara maknawi, ya disimpan aja oleh orang sufi itu. Tidak boleh. Karena fikih itu kan seperti orang yang seperti mercusuar di pinggir laut gitu ya, untuk menjaga penyamun-penyamun laut. Itu kalau muncul langsung kena sinar dari mercusuar itu, udah ditenggelamkan gitu, supaya jangan nyuri. Gitu. Itu fuqaha kan gitu, ngelihat lafal yang ya menunggu lafaz yang yukhalifun nas. Ya, kalau orang sufi ngucapin kata-kata yang menyalahi secara zahir kata-kata nas, wah udah ya ditenggelamkan. Dan orang sufi juga kalau kemudian ya dikritik oleh orang faqih, muhaddis, berhenti. Oh iya, aku ganti gitu. Diganti dengan ini, salah lagi, ganti lagi, salah lagi, ganti lagi gitu. Nah, lalu itu diwarisi oleh ulama-ulama tentang kritik para muhaddis dan orang faqih. Oh, dianggapnya berantem. Nah, fuqaha sekarang betul-betul menghujum dan menghina, padahal mereka itu menjaga nusus syariah agar tapi tetap menghargai bahwa apa yang dipandang oleh orang sufi. Artinya perselisihan zaman dulu itu tidak ada kaitannya dengan niza hari ini. Gitu. Ya. Dulu itu betul-betul membetulkan muqarrarat, ya, ucapan-ucapan perbuatan yang melanggar muqarrarat Islam. Islam telah memberikan ketetapan ini, membuat determinasi ini tidak boleh dilanggar, lalu dilanggar dibetulkan. Enggak ada urusan dengan benci-membenci. Gitu. Nah, sekarang melihat orang sufi mengeluarkan istilah langsung diserang, meniru ya ulama fuqaha dulu tapi dengan penuh kebencian. Gitu. Orang sufinya juga nanggapinya dengan kebencian. Jadi ya sama-sama masuk ke empang yang sama. Ya. Jadi tidak mengerti bahwa paling kurang kalau fuqahanya tidak mengerti, ya sufinya mengerti bahwa mereka ya, menyerangnya dengan penuh kebencian. Ulama dulu tidak. Gitu. Jadi tidak perlu diambil diambil hati begitu. Ya. Taib. Wa fakhtalataz zilal, maka bayangan itu kan bercampur tuh. Fazahara ghaibatul a'yan wa batuna nurul wujud. Ya, aslinya yang mempengaruhi dan menyinari itu gaib. Gitu. Maka yang gaib, a'yan yang gaib itu muncul ya berupa surah-surahnya. Lalu nurul wujudnya, cahaya wujudnya hilang, sembunyi. Itu. Yang nurul wujud mutlaknya sembunyi, yang memancarkan
sifat-sifat a'yan itu. A'yan daripada sifat-sifat dizuhurkan maka muncul. Nah, nurul wujudnya yaitu gaib batin. Fazahara zillul mutlaqun nuriyu muqadnadan muzlaman. Maka zil bayangan milik cahaya yang mutlak. Bayangan mutlak cahaya itu menjadi terikat dan muslim. Ya, kita ini kan bayangan dari nur yang mutlak menjadi nur yang muqayyad dan gelap. Seperti baterai itu gelap. Maka kita cahaya tapi gelap karena bayangannya. Gitu. Ada sosoknya. Disosoki oleh salah satu sifatnya juga. Gitu. Kalau tidak dibikin bayangan ini gelemek seperti ini, ya maka nggak bisa melihat. Karena Allah ingin diketahui, maka Allah ciptakan makhluk. Itu fakhalaqtul khalqa likai u'raf. Nah, akhirnya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kalau enggak ada bayangan nur dari zat Allah yang mutlak wujudnya gitu, dengan berbagai a'yan yang sabit di dalam ilmunya dari sifat-sifatnya, maka semua bayangannya memancar sehingga pakhtalata tuh ya. Akhirnya mata ada wujudnya, telinga ada wujudnya, dan semua itu kan ada bayangannya semua itu. Nah, maka akhirnya menjadi terikat. Mata melihat di mata saja gitu. Padahal orang hidup di akhirat ya sudah tidak bergantung dengan bentuk mata melihatnya, maka melihat kemana saja tanpa batas. Gitu. Melihat sejauh-jauhnya melihat. Ya, bahkan ketika dia punya keinginan, maka keinginannya mutlak di surga itu. Ya, ingin istri 700 langsung ada 700 di sebelahnya itu. Ya, kursi ini ingin berubah menjadi kapal sushi, gitu, langsung jadi kapal sushi. Nggak ada proses waktu, karena waktu di sana hanya satu lembar yang tiada batasnya. Sekarang kita kan berlembar-lembar, satu lembar itu satu sekarang, durasinya sebentar. Wah, jadi ya tadinya hitam jadi putih kan gitu. Ya karena ya, sekarang. Ya, supaya jangan ngitung susah, sekarang dihitung jadi menit, jadi jam, jadi hari, jadi bulan. Ya jadi. Coba untuk Allah jelmakan satu kehendak saja itu perlu jutaan sekarang. Ya. Perlu jutaan sekarang. Tahu-tahu 2 tahun aja baru jadi. Gitu. Tapi kalau di surga lembaran waktu itu nggak ada batasnya. Al-an pil abad, abadan al-annya. Sudah, ya maka nggak perlu ada perubahan pergantian, nggak perlu nunggu. Gitu. Habis makan buah, manisnya nggak hilang. Dikasih lagi buah yang lain, nggak hilang lagi. Terus, wah, jadi nano-nano rasanya sudah di mulut, nggak hilang-hilang. Sekarang di lidah hilang. Gitu, karena masuk ke perut, nanti masuk ke kotoran. Katanya di surga kan nggak buang air. Ya, bidadari juga mulutnya kan nggak bau. Gitu. Di sini semidadari apapun, makin bidadari makin bau, makin cakep makin bau. Ya. Karena untuk menunjukkan bahwa wujud sebentar itu adalah sesuatu yang nilainya buruk sekali dibanding surga yang abadan abidin. Gitu. Maka semua barang benda di dunia ini menunjukkan sebentar. Ya, makanan basi gitu, semua menunjukkan sebentar. Li'annal wujuda dzahira fil alami, karena wujud yang zahir di alam ini, wa in kana nuran, meskipun cahaya, fi haqiqatihi, hakikatnya, lakinnahu, akan tetapi zahara, zahirnya bihasabil mazhar, berdasarkan mazharnya apa gitu. Ghairu nairin, yang tidak bercahaya, yang tidak bercahaya. Seperti apa? Seperti biru langit bukan biru. Langit sebenarnya itu bukan biru. Walakinil bu'du, tetapi jauh, yaqtadi an tazhar kadzalik, karena jauh menuntut zahirnya seperti biru. Gitu. Sebetulnya biru itu ya karena
Karena jauh itu, jadi kalau langit sebenarnya mungkin kuning gitu. Kita ini cahaya, tetapi karena jauh jadi hitam. Jadi seperti ini gelemang. Nah ini saudara kita yang sebelah sana itu jadi perolok-olok bahwa kita ini cahaya, diperolok-olok ya, padahal itu syuhudnya mereka orang sufi. Oh ini cahaya. Wah, orang sufi itu tubuhnya bercahaya katanya gitu ya. Ahlul hijab hum ahlul zulumat. Nah, orang-orang yang ahli hijab itu ahlul zulumat. Ya, wala yarawna wala yashhaduna illa al-alam. Yang dia lihat hanya alam saja. Ya, makanya nggak percaya kalau itu nur gitu. Karena yang dia lihat alam saja. Ya, langit biru padahal bukan biru. Gitu. Wal haqqu inda afadilihim wa amat. Yang benar pendapatnya menurut orang-orang sufi yang memang mereka orang-orang yang utama, orang-orang yang seperti mereka. Apa yang dia lihat itu makul wa mutawaham. Yang dia lihat itu apa yang dipikirkan, yang dilogikkan atau yang diilusikan. Seperti misalnya dua, itu kan yang di pikiran kita. Padahal yang dilihat itu sebetulnya satu, dua, tiga, empat gitu. Maka apa yang dia lihat itu makulun au mutawahhamun ya. La masyhudun mawjudun fi syuhudihim ya. Bukan yang disaksikan, yang wujud dalam suhud mereka dan pandangan mereka gitu. Jadi meskipun matanya dia melihat orang, tapi yang dipikirannya adalah ilusi ya, atau ada dalam pikiran dan juga dan yang dilihat adalah ilusi. Sebetulnya yang hakikatnya yang dia lihat adalah sifat-sifat Allah. Ini bagi mereka orang-orang yang afadil gitu. Wa tarahum yanzuruna ilal haq. Kamu melihat mereka bahwa mereka itu melihat kepada Allah, bukan melihat kepada apa yang ada dalam pikiran atau yang dipandangnya ilusi. Itu makhluk ya, semua ilusi. Yang dia lihat adalah Allah ya. Bukan, ini tarahum, ini yang hijab. Wa tarahum, dan engkau lihat orang-orang yang hijab itu, yang zuru ini adalah hak, melihat Allah tetapi wahum la yubsiru. Artinya ngelihat orang ini sebetulnya itu kan suratul haq, tapi dia nggak ngelihat. Itu. Maaf ya, wa tarahum, humnya ini kembali kepada alul hijab. Tetapi wal haq yang benar inda afadilihim wa amasilihim ma'kulun. Menurut orang-orang sufi ya, bahwa alam itu adalah makul, alam itu mutawaham. Bukan yang disaksikan ada, yang disaksikan ada itu Allah. Tetapi orang ahli hijab dia melihat Allah, tetapi dia la yubsirun, tidak ibsar. Ya, ngelihatnya alam aja. Ini enggak melihat orang, melihat Allah. Betapa Allah mentakdirkan musibah kepada orang, maka tetap aja dia ngelihatnya ini gara-gara dukun yang ya, dengki kepada dia. Jadi yang dimusuhnya dukun terus. Pasti rupanya kata dukun itu saudara kamu yang datang ke dukun kan gitu. Jadi saudaranya, jadi ribut dengan manusia. Ya, tapi mereka tidak. Meskipun iya begitu, tapi Allah yang melakukan. Jadi nggak ada urusan dengan orang. Ya, mungkin orang ntar taubat gitu. Ya, karena itu musibah bagi dia. Ya, kita ke dukun lagi. Nah, ini kan kacau. Ya. Kama qila fil ma'na rubbamri'in nahwal haqiqati nadhirun barazat lahu fayara wa yajhalu ma yara. Banyak orang melihat ke arah hakikat, nampak padanya tapi dia melihat dan tidak tahu apa yang dilihat. Itu. Wa kama qala al-Hallaj qaddasallahu sirrahu taha al-khalaiqu fi amya'a muzlimatin qasdan falam ya'rifu ghairal atharati. Makhluk ini banyak sesat ya, di dalam kebutaan yang gelap. Artinya dia betul-betul orang tidak ngelihat bahwa itu hakikatnya Allah. Yang dia lihat adalah makhluk independen, padahal itu adalah
cahaya yang muzlimah, yang gelap. Yang itu sebetulnya ilusi, waham, bukan hakiki. Tapi sesat di situ. Ya kan, bermusuhan, berantem, itu kan sesat namanya. Nggak tahu bahwa itu asalnya dari Allah. Kalau kata Ibnu Arabi, ngomong asalnya dari Allah juga syirik. Itu Allah gitu. Langsung. Iya, langsung. Ya, itu kan ngomong asalnya kepada Allah itu kan karena berdamai dengan akal. Gitu. Jadi kalau bicara dengan orang yang pakai akal saja, ya itu dari Allah. Iya. Ya kayak dukun tadi, saya ngobatin ini sembuh cepat, orang-orang 2 tahun, saya 2 hari ya sembuh. Semuanya itu dari Allah kan gitu kan. Ya, bukan saya nggak berbuat apa-apa, semua dari Allah. Itu kan syirik. Itu. Ya. Artinya itu Allahnya nggak ada, yang ada dia itu ngomong aja itu dari Allah. Kalau yang betul-betul Allah, ya Allah aja, nggak ada dianya. Itu Halaj kan bilang saya kafir. Pas menyembuhin bilang saya Tuhan. Ya. Kan gimana dia kafir atau Tuhan? Ya, bilang kepada orang yang mengatakan kafir, ya, tetap saya kafir. Ya, karena yang menyembuhkan nanti bukan saya, Allah. Nah, pas kepada yang sakit, ya, katakan bahwa saya Allah. Ya, anta Allah, sembuh terus. Tapi ini bukan, ya lagi-lagi bukan permainan ya, ini jangan ditiru-tiru. Bizzanni wal wahmi nahwal haqqi matlabuhum nahwal hawa'i yunajawna samawati. Ya. Dia ke arah yang hak, matlabnya itu dengan zan dan waham. Apa ya? Bizzanni wal wahmi nahwal haq matlabuhum nahwal hawa yunajawna. Na'am. Matlab mereka dengan zon dan waham ke arah Allah. Sebenarnya matlab mereka ke arah hawa, yunajawna samawat bizonni wal wahmi nahwal haq. Dia menyangka ke arah Allah, ya, kepada waham dan kepada zon, dia ke arah Allah. Kemudian matlabnya ke arah langit, hawa itu langit, ya. Yunajawna samawat, dan bermunajat kepada langit. Ya, kita ketika minta sembuh kepada Allah kan datang ke dokter, gitu. Itu kan kepada dengan zon dan waham, ya, dia ke arah Allah itu. Padahal matlabuhum nahwal hawa yunajawna as-samawat, gitu. Ketika lepas habis berobat ke dokter, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan, gitu. Warabbu hadiruhum fi kulli munqalabin, sedangkan Allah hadir bersama mereka di setiap munqalab, ya. Fi kulli halihim fi kulli awqatin, dalam berbagai keadaan dan dalam berbagai waktu, ya, keadaan dan waktu. Bahkan waktu itu adalah hadirnya Allah, tajallinya Allah itu waktu. Waktu itu maksudnya ya sekarang itu Allah. Tapi bizzanni wal wahmi nahwal haq matlabuhum nahwal hawa yunajawna samawat. Wa ahlul haq la yarawna wa la yashaduna ila al-wujudil haq al-wahidal ahadas samada fi suwari syu'unihil ghaibiyah. Ahlul haq, ya, para aulia itu hanya melihat, menyaksikan wujud yang hak, yang tunggal, yang satu, tunggal dan soman, ya. Di mana ketika dia melihat suarnya, suar syu'unnya, ya, makhluk ini suar, ya, suar syu'unnya. Karena setiap sifat punya sya'an, punya sifat semua punya sya'an, ya, punya sya'an, punya urusan, punya sesuatu yang diwujudkan, dan itu gaib. Ada yang mengatakan, kenapa hati kita dikatakan kulub? Karena, ya, Allah syu'un, maka kita kulub, katanya. Kulub itu kan berubah-ubah. Ya, Allah kulla yaumin huwa fi sya'an. Perubahan ini bukan karena hati yang berubah-ubah, tapi karena sya'annya, tajallinya, ya, berubah-ubah. Walillahi syu'un walana kulub, katanya.
Allah punya syu'un, kita punya qulub. Gitu. Maka nggak pernah berubah kan, berubah karena memang sya'annya ya berubah. Ya. Namun apapun yang dilihat syu'un ini, ya, suar syu'unnya, tetap yang dilihat adalah wujud hak al-wahidul ahadnya. Yang dilihat tunggal. Pamuta'alliqu nazrihim nurul haqqi fi sawadi ghaibil haqq. Maka pandangan mereka ahlillah ini bergantung kepada cahaya yang hak. Yang dilihat adalah Allah, cahaya hak. Di mana? Di sawadnya, di makhluknya. Ya, sawadnya. Sawadnya ini sawad punya siapa? Punya nuril hak atau punya ghaibil hak. Karena nurul hak itu ghaib. Gitu. Ngelihat di orang tapi hatinya melihat Allah. Ngelihat dua padahal satu, dua, tiga, empat. Gitu. Sama juga huruf. Huruf kan berasal dari titik. Ketika ditulis titik tak, lalu tintanya mengalir ke bawah berbentuk alif. Ditidurin alif dikasih titik ba. Ya, lalu titiknya ditaruh di atas dua, tak, baca titik tapi bunyinya tak. Ya. Kemudian ditambah lagi satu lagi sa. Diubah lagi alifnya ya, jadi tiga bentuk. Dikasih titik jim gitu. Itu jadi dalil ya. Itu ilmu huruf bukan ilmu apa-apa, mesti punya makrifatnya di sini. Kalau nggak punya makrifatnya ya nggak ya, menjadi dalil akan adanya Allah. Artinya bahwa teori minal asal ilal furu itu hakikian qabla an yakuna aqlian. Ya, itu adalah hakikat sunnatullah itu sebelum sesuatu itu dipahami secara logik. Allah. Walakin wafham kalam Syekh al-Muhaqqiq. Ya. Pahamilah perkataan saya Muhaqqiq itu. Wama khalaqa tarahul ainu illa ainuhu haq. Ya. Dan awama khuliqa, segala sesuatu yang diciptakan, yang engkau lihat sesuatu yang diciptakan itu oleh ain, melainkan ainuhu, yani hakikatuhu, hakun, yani Allah. Walakin muda'un fihi, tetapi disimpan di dalam apa yang diciptakan itu. Bihadza suratu haq, maka dengan inilah surah Allah itu. Artinya apa yang dilihat dari a'yan atau haqaiq, ya, itu adalah surah daripada surah milik Allah. Ya. Waqila hasyaya min isbati tsnaini antal munazzahu an naqsin wa an syini huwiyatun biyana suti biha abada kullun alal kulli talbisun biwajhaini baini wa bainaka aniyun yunazuniuni farfa bilutfika aniyin minal baini. Hasyaya ya, min isbatis ini ya. Hasyaya ini apa bahasa kitanya tuh? Jauh ya dari pemahaman, dari mengisbatkan dua. Jangan sampai kita isbatkan ada dua, kita dan Allah, aku dan engkau. Engkau Allah munazzah dari naqs ya, dan dari shin dari aib, shin qabih, mazmum itu shin ya. Jadi tidak ada dua. Huwiyatun bi nasuti biha. Huwiyah artinya huwa Allah, huwanya Allah. Dia artinya
lahutiyahnya Allah, ya. Nasut ini alam syahadah nasut. Pak, saya minta buku terjemahannya, ada Ri. Hasyaya min isbatina ini, ya. Hasyaya jauh artinya di sini semoga Allah melindungiku dari menetapkan dua. Engkau suci dari sifat kurang dan buruk. Huwiyatun biya nasuti biha abadan. Kulunnya itu salah ini di buku ini. Kulun itu di sebelahnya. Huwiyatun biya nasuyati biha abada kullun alal kulli talbisun biwajhaini, gitu. Hakikat mutlaknya itu huwiyah, ya, huwiyah itu identitasnya. Biya denganku, nasutiyati kemakhlukanku dengannya selamanya, ya. Artinya hakikat ketuhanannya itu ada padaku dan kemakhlukanku ada padanya. Bahkan kalau Imam Hallaj itu lahutiyati bik, katanya ketuhananku itu padamu, dan nasutiyatuk kemakhlukanmu ada padaku. Ditukar kalau Hallaj itu. Kullun alal kul, semuanya kepada semua, talbisun biwajhain, talbis, rancu, ya. Ada kesamaran di biwajhain, di dua wajah, ya, di dua sisi, di dua ada. Baini wa bainak, antara aku dan engkau, aniyun, ada keakuan, ada yunaziuni, yang bertikai. Terus farfa juga di bawah naruhnya itu, farfa bilutfika aniyin minal bayin, hilangkanlah dengan sifat kelembutanmu jarak keakuanku. Farfa, maka angkatlah, hilangkanlah, bilutfik, ya, dengan kelembutanmu, aniyin, ya, minal bayin. Jadi farfa itu farfa minal bayin, ya, hilangkanlah dari adanya jarak, dilutika dengan kelembutanmu, ani keakuanku, hilangkanlah keakuanku dengan kelembutanmu dari jarak, sehingga aku mengaku baini wa bainak ana wa anta. Jadi kita ingin Allah hilangkan hijab itu, agar kita melihat hanya Allah yang ada, kita tidak ada. Bukan kita melihat aku dan engkau. Kalau aku dan engkau, maka muncul paham hulul, ya. Kenapa mereka menuduh orang sufi hulul? Yang rusak otaknya karena melihat Allah itu baini wa bainak, ana wa anta. Maka di sini dikatakan baini wa bainak anin, antara aku dan engkau ada akuku nih. Ini yang selalu bertikai. Ya Allah, kenapa engkau beri musibah aku? Kenapa Allah ingin menunjukkan adanya Dia kepada kita dalam bentuk apa yang kita sebut takdir lah, gitu. Mestinya apa yang terjadi pada kita? Senyum Allah, ya. Itu yang ada ungkapan bahwa orang sufi ketika mendapat berbagai musibah, dia menganggapnya itu gelitik, ya, Tuhan mengitik-itik begitu, ya, musibah hancur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka dia mengatakannya aku disayang, ya, iza ahabballahu abdan fabtalah, katanya. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, diuji. Jadi ketika mendapat kesusahan, ini adalah candaan cinta, ya. Karena begini,
Ada orang ditakdirkan oleh Allah ibadah, ya, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berakhlak baik, tidak berakhlak buruk. Itu membuat hatinya jauh dari Allah. Bahkan animnya makin tinggi, akunya itu. Maka dibikin oleh Allah maksiat, terus langsung jadi hamba yang rendah. Coba dikasih anugerah malah keluar akunya, dikasih maksiat muncul hambanya. Maka baru paham orang sufi mengatakan, ya, dulu guru kami mengatakan ketika kita lagi ngaji, kamu ini dengan orang yang tukang dagang batotis itu, kalau kita orang yang di pasar induk lah katakan begitu, itu lebih hamba dia daripada kamu gitu. Kita kan mengingkar, sembarangan, ya, lebih hamba gimana, wong kita baca Qur'annya, baca hadisnya, baca ibadahnya gitu. Nah, karena ada aniin itu, maka di sini dikatakan farfa ya rabbi lutfika aniyi minal bayin, ya, hilangkan jarak, ya, antara aku dan kau, ya, hilangkan keakuanku itu dengan kelembutanmu. Nah, maka Allah mentajalikan sifat-sifat mulia itu adalah lutufnya, ya, lutuf, ya. Fal haqqu huwal mashhudu wal khalqu mauhumun. Disimpulkan lagi itu di sini. Allah yang disaksikan, makhluk yang diilusikan. Satu yang disaksikan tapi nyebutnya 2, 3, 4 seperti itu. Nah, maka kita ngelihat Allah pinternya, Allah berjayanya, Allah hebatnya. Ya, kita lihatnya di orang, tapi kita lihat itu tajalli sifatnya, tajalli sifatnya, tajalli sifatnya. Gitu. Maka alhamdulillah, maka di dalam salat itu kan at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Itu. Lidzalika summiya bihi, oleh karena itu makhluk itu disebut makhluk. Kita ini disebut al-khalqu, fa innal khalqa fil lughah al-ifku. Karena kata makhluk menurut arti bahasanya ifku. Ifku itu bohong. Wa takdiru, takdir, ya. Kira-kira qala Allah Ta'ala in hadza illa ikhtilaq. Ini kisah hadis ifkinya Sayyidatuna Aisyah itu yang dituduh serong. Baru turun ayat ini bahwa mereka yang menyebarkan fitnah bahwa istri Rasulullah serong, in hadza illa ikhtilaq, itu hanya dusta dan kira-kira. Kita ini dinamakan dengan kalimat kha lam qa yang artinya takdir dan ifk, ilusi. Itu sumia bihi ai ifkun wa takdirun ma anjalallahu biha min sultan. Itu dusta dan takdir sama sekali itu tidak Allah turunkan, tidak ada itu. Ya, sama sekali tidak ada. Nah, ini selesai pasal pertama tentang wujud. Ya. Dari awal sampai akhir sebenarnya diulang, intinya bahwa wujud itu satu, ya, sifat itu satu, lalu kemudian Allah tajalikan. Rupanya Allah tajalikan menjadi dua antara jalal dan jamal misalnya. Nah, kemudian dalam berbagai Allah ciptakan banyak, ya, khalaqnya sampai di fi'il baru Allah ciptakan banyak. Banyak itu dari fi'il ke apa? Dari fi'il ke infial. Ya, jadi banyak. Kenapa banyak? Untuk menunjukkan ketunggalan. Ya, kalau hanya diciptakan satu yang nggak perlu ditunggalkan gitu, nggak melihat tunggal. Coba orang berdiri sendiri di hadapan jutaan kaca, maka dia melihat gambar dia di sejuta kaca, ya sejuta gambar, ya, wah, gitu. Ternyata cuma satu, gitu. Ya kalau cuma dia berdiri di depan kaca yang satu, dia berdiri satu, enggak, wah cuma satu, enggak ya orang satu, gitu. Makanya minal wahda ilal kasrah, ya.
minal kasra ilal wahdah. Ya, bahaneka tunggal ika gitu. Selesai masalah wujud. Al-faslu tsani, sekarang yang kedua maratibil wujudnya. Maratibil wujudnya. Ya. Maka martabat-martabat wujud ini adalah merupakan cara untuk menjelaskan tingkatan rohani, ya, dan juga untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak dari Allah, itu intinya begitu. Fi maratibil wujud i'lam anna tanazzulat laisat illa ta'ayyunat wa syu'unan lidzatil ahadiyati fi suwaril asma'iyah. Kita melihat ada istilah tanazul, tajalli, ta'ayyunat, syu'un, itu maknanya sama. Maka tanazulat itu hanyalah ta'ayyunat. Ta'ayyunat itu kan manifestasi wujud. Ta'ayyunat, ain kan wujud. Maka ta'ayyun, ya, menjelmakan wujud, memanifestasikan ada. Syu'un itu juga merupakan satu penjelasan bahwa apa yang terjadi itu sya'nullah, ya, amrullah, ya. Jadi tanazulat atau ta'ayyunat, ya, istilah tanazulat atau ta'ayyunat itu hanyalah penjahiran hakikat ada. Dan syu'ud urusan penciptaan, ya. Itu yang ditajalikan adalah zat al-ahadiyah, ketunggalan. Tapi ditanazulkan di dalam suar asma'iyah, surah-surah nama-nama Allah, ya. Allah berikan nama kepada surah yang ditajalikan, yang dimanifestasikan oleh ketunggalan zat. Gitu. Kan ada di hadis Allah duduk di atas aras, ya. Di situ ada kursi, lalu katanya dua kaki Allah itu, ya, uncang-uncang gitu. Ya, ini uncang-uncang dua kaki ini menunjukkan jalal jamal, gitu. Ya kalau Allah ada kakinya dua uncang-uncang, ya, gimana? Jalal jamal dari ketunggalan ars dan kursi, ya, dari ketunggalan. Nah, maka yang tanazul itu zat yang tunggal itu ke dalam suar, gambar-gambar nama-nama Allah. Awaluha, yang pertama, tajalliz zati fi suwaril a'yani tsabitah, ya, fi suwaril a'yani tsabitah al-ghairal maj'ulah, al-ghairil maj'ulah wa huwa alamul ma'ani. Yang pertama alam ma'ani katanya. Ini adalah zat tajalli ke dalam a'yan tsabitah. Ya, ini belum diciptakan. Ya, yang dikatakan hal ata ala insan hinun minadz-dzahr lam yakun syai'an mazkura, ini fi alamil ma'ani. Ini adanya di ayan sabita atau lauhil mahfuz atau hadrah ilmiah di dalam ilmu Allah. Seolah-olah itu didekatkan dengan pikiran kita, bahwa kita ketika mau menciptakan itu kita konsep dulu dalam pikiran. Belum ada wujudnya. Ya, belum ada wujudnya. Ini masih alam ma'ani. Nah, dari situ at-tanazzul min alamil ma'ani ila ta'ayyunatir ruhiyah wa hiya alamur arwahil mujarrad. Maka ditayunkan ke alam rohani. Seolah-olah konsep yang ada dalam bentuk a'yan sabitah baru ada ruhnya. Itu yang dikatakan oleh Allah, ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Sudah ada hakikat rohaninya di dalam alam itu, ya. Itu di alam al-arwah mujarrad. Salisuha at-tanazzul ila ta'ayyunati an-nafsiyah. Kemudian dari situ, dari alam arwah tanazul kepada alam nafsiyah, ya, ini alam nafs, alam
diri zat. Wahia alamun nufus an-natiqah. Ya, alam nufus yang natiq. Yang kedua, yang keempat, at-tanazzulat al-misaliyah al-mutajassidah al-mutasyakkilah wahia alamul misal. Ya, dari alam nufus kemudian ke alam al-misaliyah al-mutajassidah. Ya, alam yang serupa, yang berjasad, yang berbentuk, disebut alamul misal. Dalam istilah para ahli filsafat, wa bistilahil hukama, alamun nufus al-muntabi'ah. Ya. Alam nufus jiwa, ya, tetapi yang muntabi'ah, yang berbentuk karakter. Tubuh, maksudnya tubuh. Seolah-olah ini yang ingin diterangkan, tubuh lain, ruh lain, nafas. Ya, sifat nafs, sifat tubuh ini, nafs itu lain gitu. Nah, apabila dijadikan satu, maka baru insan. Malaikat misalnya itu alam arwah saja, tapi tidak ada nafs, ya, tidak ada jasadnya. Kita semuanya ada, malaikat ada, iblis ada, begitu, ya, semua. Wa khamisuha, yang terakhir, at-tanazzul ila alamil ajsami al-maddiyah. Baru ada jisimnya yang terbuat dari materi. Wa huwa alamul his, itu alam yang bisa diindra. Ya. Maka dihimpun jadi satu, baru kemudian terbuat dibuat dari alam, dari bahan alam ini, baru nampak. Ya. Seolah-olah begini, orang punya ide di dalam pikirannya tentang sesuatu, maka dia udah pikirkan bahwa gelas itu seperti ini, ada bentuknya gelas itu, ya, ada bentuknya gelas itu. Ukiran-ukirannya seperti ini sudah ada di sini. Tapi ketika diambil dari tanah dibikin begini, maka 4 macam ayan sabitah yang ada dalam hadrah ilmiah itu sudah ada. Begitu diwujudkan, dizuhurkan, maka jadi berbentuk seperti ini. Ada tubuh, ada ruh, ada nafsu, gitu. Nah, sebelumnya ini semua ada di dalam zat Allah. Nah, ini untuk menyatakan bahwa zat Allah tidak ada yang menciptakan. Gitu. Sebetulnya martabah wujud ini untuk memahami diri kita, ketika kita ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir tuh, ya, kalau kita tidak punya sifatnya, maka kita tidak bisa wujudkan dalam ilmu kita. Kalau orang nggak bisa bikin ukiran, nggak ada ilmunya, ya, nggak ada sifat itunya, maka nggak akan ada konsepnya, gitu. Ini katakanlah cerita tentang manusia menciptakan sesuatu. Karena kita punya diri. Sebelum kita ini karya, ini ciptaan kita. Ya, apa sajalah. Ya, mau kursi, mau bangku, mau semua. Nah, ketika orang mau bikin itu kan dikonsep dulu. Semuanya dalam hadrah ilmiah, itu ayan sabitah. Gitu. Baru kemudian dia turunkan kepada ini zat. Ini tidak ada yang menciptakan. Ini kalau Allah ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada. Allah ta'ayyun.
Kemudian ya Allah tajalikan ke sifat. Sifat inilah tadi a'yan sabitah atau ya lauhil mahfuz atau hadrah ilmiah. Inilah kalau dalam istilah syariatnya lauhil mahfuz. Gitu. Nah, ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tajalikan ke sifatnya, yaitu ke hadrah ilmiahnya. Ya. Makanya kenapa dalam sifat 20 Allah itu sifatnya hanya disebut ilmun. Pertama hayatun, karena zat itu mesti hidup. Hayatun, hayatin itu sama dengan wujud. Hayatun, kemudian ilmun. Ilmun ini nanti semua sifat-sifatnya ada di ilmu ini. Nah, ilmu inilah yang melahirkan iradah dan kudrah. Allah punya kudrah berdiri sendiri, iradah berdiri sendiri, ya. Ilmu juga berdiri sendiri. Berdiri di atas zat itu semua, di atas sifat wujud nafsiyah. Gitu. Asalnya Imam Asy'ari itu hanya 4. Asalnya dia ingin membangun satu surah Rabbaniyah, surah ketuhanan dalam bentuk surah huwiyah, hakikat ketuhanan dijelaskan yang dalam bentuk surahnya. Surahnya ya ada zat, ada sifat, ada fi'il begitu. Karena itu yang kita lihat pada ciptaannya, innallaha khalaqal adama ala suratihi, ini kan surahnya. Kita kalau melakukan suatu berpikir ada kita konsep di ilmu, baru kemudian kita turunkan ke fi'il. Nah, kemudian jadi infial, ya. Nah, makhluk yang paling sempurna infialnya adalah manusia. Lihat, manusia punya zat, punya sifat, punya fi'il, maka ya, ketika dia menginginkan sesuatu dikonsep di sini, lalu baru kemudian dikerjakan, maka karya. Nah, ini kan bahwasanya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, dan semua ini adalah karya Allah. Gitu. Ya. Nah, maka orang sufi menjelaskan Allah juga dengan wujudnya dalam bentuk martabah. Dari sini ke sini. Nah, di sini ini, ketika di sini dibentuk, ya, di dalam ilmu Allah ini, karena manusia ini terdiri daripada ruh, nafs, jasad, gitu. Ini semuanya ada di dalam ilmu Allah. Baru kemudian ditajalikan ke fi'il, baru jadi infial seperti ini. Ada ruhnya, ada nafsnya, ada jasadnya. Ketika dikumpulkan, maka dibuatlah dari alam tanah ini dibentuk seperti ini, ya, ada jasadnya. Seperti misalnya ini, ukirannya seperti ini kan sudah ada. Tapi ketika diambil dari tanah, maka dibentuk ukiran-ukirannya, ya, tangannya seperti ini, itu sudah ada alam misalnya. Di situ kan disebut yang keempat itu tanazulat al-misaliyah, al-mutajasidah, al-mutasyakilah, wahya alamul misal. Itu alam misal. Alam misal itu sebetulnya alam khayal, ya. Alam khayal. Bukan ada jasadnya, bukan, tapi masih khayal, masih di dalam pikiran. Begitu, belum dijelmakan. Enggak mungkin orang ini bundernya segini, ininya begini, ininya seperti ini, nanti dikasih warnanya misalnya, ya, semuanya itu sudah, kalau misalnya ada 4 macam, maka 4 macamnya sudah ada di alam a'yan sabita, di dalam ilmu, ya. Maka nafsu kita ada nafsunya, jasad kita ada bentuknya, ruh kita ada, dan sebelum diwujudkan di alam zuhur ini ada dalam ilmu Allah. Nah, kenapa? Karena sebelum manusia diciptakan alam dulu, ya, terdiri dari 4 unsur: air, api, angin, tanah, dan kemudian alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, semua.
Bahkan malaikat sudah ada duluan, jin sudah ada duluan. Nah, manusia diciptakan dari semua bahan itu. Maka konsep nafs, konsep ruh, konsep jasad dibentuk dari alam yang diciptakan. Ya, seperti itu. Maka manusia akan melihat punya zat, punya sifat, punya af'al, dan punya infial. Ini karena dia adalah Innallah khalaqa Adam ala surati maratibi wujudi. Gitu. Nah, akhirnya sudah mereka mengatakan begini, ya, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Hilang sudah konsepnya. Apa yang kita katakan Allah tidak begitu. Ya. Namun kenapa teori itu diutarakan? Untuk menjelaskan ketunggalan Allah, bahwa kita tidak berdiri sendiri, bahwa kita dapat pahami Allah dalam rupa kita. Ya. Itu sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan itulah teori sifat 20. Ya, Allah ada wujud, kita tidak ada. Allah qadim, kita hadis. Allah baqa, kita fana. Allah qiyam bi nafsi, kita qiyam bi ghairi. Allah wahdaniyah, kita kasrah. Ya. Berarti kita tidak ada lah gitu. Kita bukan Allah lah. Tapi tiba-tiba hayatun, loh kita hidup. Ilmun, kita ada ilmu. Iradatun, kita ada iradah. Kudratun, kita ada kudrah. Sam'un, kita ada mendengar. Basarun, kita ada melihat. Ya, maka berarti ada wujud, ada sifat, ada fi'il, ada infial. Itu maratibul wujud. Maka semua maratabah wujud kita, ya, itu adalah wujud Allah. Jadi kalau kita misalnya coba kita berbuat, mencipta, jadi ciptaan, kita mundur ke belakang, ya, dari mana itu? Dari konsep. Kita menyebutnya apa? Ya dari pikiran kita, padahal bukan. Itu dari fi'il dan sifat Allah. Kita ini semuanya infial. Kita merasakan bahwa maratibul wujud Allah itu ada pada kita, padahal nggak ada. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, anta jita min batinika la min zahirika. Semua yang kita lakukan datangnya kan dari dalam. Dari dalam ini. Maka Allah tartib maratib itu di sini. Kita mau berbuat, ada kalam nafsi dulu di sini, konsep dulu. Ya, selalu diturunkan, ya, dari iradah kita, dari diri kita diturunkan ke ilmu. Nanti dari ilmu baru dibayangkan. Ya, ini sifat namanya, martabatnya. Baru kemudian ada perintah dari pikiran kita untuk melakukan. Ya, dari ketika proses melakukan akhirnya jadi karya. Padahal kita adalah infial. Yang kita katakan itu hati, padahal af'al Allah. Yang kita katakan itu konsep pertama kita itu sifat Allah, dan itu dari zat Allah. Gitu. Sekarang coba apa yang ada pada pikiran kita, mau ditimbang di syariat baik atau buruk, itu dari Allah. Ya. Wah, tiba-tiba misalnya, wah kok pengen kawin lagi, dari mana coba pikiran itu datangnya? Misal gitu. Enggak ngelihat orang, ngedengar orang, apa semua orang. Ya, itu sebab. Sekarang kita tanya, sebab itu yang menciptakan siapa? Ya, makanya orang sufi dituduh, ya, dia tidak melakukan sebab. Bukan, karena bagi dia sebab juga Allah. Yang tidak mempunyai pengaruh menciptakan akibat, tidak. Gitu. Jadi bukan nggak melakukan sebab. Makanya ketika dia ingin punya uang, bukan berdoa lalu nyingkap di sejadah. Ya. Nanti Allah menciptakan, artinya berwujud dalam bentuk apa yang dikatakan kita sebab. Kita nggak punya pekerjaan, datang teman kita memberi pekerjaan, siapa itu pada hakikatnya? Ya. Apakah kita menyebut kita dulu baru Allah? Mereka enggak. Mula-mulanya Allah, akhirnya Allah, kan gitu. Li'anna huwal awal wal akhir, huwal batin wal zahir. Ya.
Jadi dia tidak melihat ada wujud yang beserta Allah, tidak ada. Apapun yang kita berikan nama, sebab ke, akibat ke, ikhtiar ke, atau apa, gitu. Sebetulnya kalau keterangan ini nggak perlu bertasawuf, dalemin saja tauhid Asy'ariyah. Kena hafalnya 20 sifat dan dalil akal nakal sudah. Tidak masuk ke dalam buku mereka yang jelimet gitu. Karena dia ingin meletakkan kaidah di atas akal itu. Jadi jelimetnya itu. Tapi ketika sufi selesai, Allah sudah, oh iya ya. Ya, apapun namanya dalam akidah burhan itu adalah Allah. Baik. Nah, ini martabah-martabah ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak dari Allah. Ya. Al-faslu salis. Kita berhenti di al-faslu salis, kemudian kita tanya jawab. Ya. Al-faslu salis fi ghuyubil a'yan. Baik. I'lam anna ghuyuba a'yanil mahiyati wa huwiyatiha la tu'lam. A'yan mahiyah. Ya. Apa a'yan mahiyah itu? Mahiyah itu esensi, asalnya dari hiya, mahiyah, yakni ketahuilah bahwa gaibnya esensi hakikat zat dan identitasnya itu tidak dapat diketahui. Apa yang terjadi pada diri manusia, apa yang ada pada diri manusia, a'yan huwiyahnya la tu'lam, tidak diketahui. Innama yu'lamu minha ma zahara fi nuril wujud min athari khususiyatiyah. Tadi sudah diterangkan secara perinci, sekarang diulang lagi. Yang diketahui itu apanya? Ya, asar khususiyah yang zahir di cahaya wujud. Kalau enggak ada wujud, asar-asar khususiyah dari sifat-sifat Allah, kalau enggak diwujudkan maka kita tidak tahu. Melihat kalau enggak dibikin matanya enggak tahu. Ya, melihat ini adalah sifat yang tidak kelihatan. Lalu sifat melihat, ya Allah, maka Allah berikan, turunkan, ya, menjadi sifat makhluk melihat, makhluk melihat. Lalu apa yang kita lihat dari sifat melihat itu? Ma zahara min asari khususiyah itu, min ma zahara min asari basarihi fi nuril wujud. Misalnya ini kan asar khususnya, ini kan jamak. Kita ambil contoh satu misalnya. Bahwasanya a'yan itu, ya, wujud-wujud yang akan Allah wujudkan di alam dunia itu ada di ilmu Allah, itu a'yan sabitah. Itu la tu'lam gaib. Lalu yang kita lihat apa? Misalnya melihat, misalnya sifat mendengar atau sifat mendengarlah. Innama yu'lam, yang kita ketahui itu apa? Ma zoharo, apa yang nampak. Apa yang nampak itu yang min asari sam'ihi, asar sifat mendengarnya. Itu yang kita lihat. Di mana asar sifat mendengar itu? Yang sifat mendengar Allah, ya, yang kita lihat asarnya di mana? Fi nuril wujud, di cahaya wujud Allah itu. Apa? Ini telinga. Kan ada ini. Karena Allah ada, maka sifat mendengarnya saja dibuat ada tempat untuk menjadi berdirinya sifat mendengar. Yang kita lihat ini, mendengar nggak ngelihat, ya, karena mendengar sifat abstrak. Jadi itu gaib semua. Kalau Allah tidak pancarkan ke dalam cahaya wujudnya, maka ya tidak dapat diketahui. Wal mudrak,
Dan yang dilihat, yang dicapai, huwa syakl, syaklnya, bentuknya, wasurah, rupanya, wal hayat, ya, hayat itu ya bentuk kreativitasnya itu seperti apa, ya. Kuping ada yang kecil, ada yang besar, ada yang wal misal, dan perumpamaannya, wa haqiqatu nuri al wujudi al musyakkil fi kulli syaklin wal mutasawwir fi kulli surah wal mutamassil fi kulli misal wa hayatihi la tu'lam. Adapun hakikat nur wujudnya yang membentuk di setiap bentuk, yang menggambar di setiap gambar, yang berbentuk misal di setiap misal, dan hayatnya tidak diketahui, ya, yang diketahui bentuknya, rupanya. Wa tudrak min haitsu tashakkuluha, karena berbentuk maka dapat dicapai, dilihat. Fal ilmu biha min haitsu hiya jahlun biha, mengetahui dari segi hakikatnya tidak tahu, hiya jahlun biha. Li'annaha bihaqiqatiha taqtadi an tujhal wa la tu'lam, karena hakikatnya itu menuntut untuk tidak diketahui, ya. Artinya karena memang hakikat wujud itu memastikan bodoh dan tidak diketahui. Idzlau alimta, karena kalau engkau tahu, lan dobat, kalau engkau tahu niscaya dapat menjadi disiplin ilmu. Artinya, ya, kalau saja tahu bagaimana Allah menciptakan itu, dapat didetek, maka bisa ditiru oleh manusia, ya. Orang bikin boneka itu, ya, orang bikin boneka itu sudah seperti manusia betul di Jepang tuh, tapi yang nggak mendengar, nggak melihat, nggak merasa, ya, nggak berpikir, ya. Ya, tidak berpikir dan juga tidak bergerak, ya. Kenapa? Ini suara apa? Udah dimatiin? Idlau alimta lam dobat wa kanat muhatan biha wa ta'ayyanat. Seandainya, ya, jika diketahui, niscaya dapat menjadi disiplin ilmu, maka dapat dikuasai dan dapat dideteksi, ya. Maka hakikat wujud mana? Wahiyya min haitsu hiya ghaibun abadan la tu'lam bit ta'ayyun. Artinya wahiyya dan hakikat wujud itu, hiya menurut hakikatnya, min haitsu hiya dari segi hakikatnya itu ghaibun, selamanya gaib, ya, la tu'lam tidak dapat diketahui, bit ta'ayyunin dengan ta'ayyunnya, ya, tidak dapat diketahui. Nah, ini disebut ghuyubul a'yan. Maka orang bikin patung manusia itu, ya, di Jepang itu lentur, kulitnya mungkin udah sama tuh, ya, tapi tidak melihat, tidak bicara, tidak mendengar, tidak punya rasa, tidak berpikir, ya, karena itu adalah sifat-sifat yang gaib, ya. Yang dibikin adalah surahnya oleh manusia itu, yang bisa ditiru tuh, ya. Tetapi a'yannya gaib,
Itu kalau saja misalnya bisa dilihat tadi lam dobat, maka akan dibikin disiplin ilmunya untuk diteliti dan dikuasai, muhaf, ya, untuk dikuasai, dan itu tidak, ya, tidak dapat diketahui. Wahiyah min haitsu hiya ghaibun, dari segi, ya, sebetulnya kalau diteliti juga tetap aja lentur tubuh itu tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Seperti implan, apapun implan itu lain, ya, gak asli. Ya, itu implan untuk tubuh, untuk benda. Ya. Taib. Itu saja pasal keempat, kita sambung besok pagi. Ada pagi, ada sore, ya. Itu pagi dan sore insya Allah khatam.